Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang kritik dan esai. Dan apa saja sih sistematika dan kaidah kebahasaan beserta contoh dari kritik dan esai tersebut. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita cek dulu yuk apa saja KD dan tujuan pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan kritik dan esai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci yang berkaitan dengan kritik dan esai, kita harus mengetahui apa itu kritik dan esai. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki suatu pekerjaan. Dari kritik inilah kita dapat memperbaiki kesalahan serta menjadikan kritik sebagai sebuah pelajaran. Sebagai contoh, kita mengkritik pada karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan lain-lain yang biasa disebut dengan kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah esai. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang esai, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa itu esai. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra, dari pengamatan kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Nah, ketika kita menulis kritik dan esai, kita perlu memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Untuk itu, simak penjelasan selanjutnya. Sistematika kritik. Sistematika kritik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tesis. Di bagian ini, penulis akan menjabarkan secara detail pendapatnya terhadap suatu masalah yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan bukti yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan yang terdapat pada bagian tesis. Yang ketiga ada penegasan ulang. Tanggapan di sini dapat berupa pujian, komentar, baik dan buruk, sarang, atau koreksi. Sistematika esai. Sistematika esai dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, informasi atau identifikasi dari subjek atau objek yang akan dibahas. Kedua, tubuh esai. Tubuh esai berisi narasi gagasan yang hendak disampaikan. Narasi tersebut dapat disampaikan melalui subtopik atau penjelasan. Ketiga, kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang pembahasan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas, dilengkapi dengan hasil observasi, penilaian, atau sudut pandang penulis. Kaidah kebahasaan kritik. Pertama, menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks yang terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Kedua, penggunaan kalimat konteks membutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Ketiga, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Dalam beberapa kritik akademik, penulisan kritik menyerupai karya ilmiah. 4. Gaya bahasanya menekankan pada argumentasi dan eksposisi. 5. Dilengkapi dengan rujukan atau referensi.
Unsur kebahasaan kritik dan esai yaitu menggunakan pernyataan persuasif, ungkapan yang mengomentari, istilah teknis, kata kerja, pernyataan berupa fakta yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Menurut tim Kemendikbud 2017, berikut adalah kaidah pembahasan kebahasaan kritik dan esai. Pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kelima, menggunakan kata kerja mental. Karena kritik dan esai sejatinya adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Kaidah kebahasaan esai. Pertama, menggunakan kalimat efektif dengan susunan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Kedua, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tujuannya agar esai dapat dibaca dan dipahami banyak orang. Ketiga, pengungkapan ide atau gagasan disampaikan secara runtut dan logis. Keempat, menghindari kalimat panjang bertele-tele. Gunakan kalimat pendek dengan pemakaian kata seperlunya, sehingga gagasan dapat dicerna dengan baik oleh pembaca. Kelima, menggunakan kata rujukan atau referensi. Adapun di sini ada contoh kritik sastra Negeri Lima Menara karya A. Fuadi. Dalam kritik ini sudah terbagi menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama terdiri dari tesis, sedangkan paragraf kedua merupakan argumentasi. Paragraf ketiga merupakan penegasan ulang. Contoh kedua adalah contoh esai yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam contoh esai di sini terbagi menjadi 4 paragraf. Paragraf pertama merupakan pendahuluan, sedangkan paragraf kedua merupakan tubuh esai. Paragraf ketiga dan keempat merupakan sebuah kesimpulan. Di sini, contoh esai sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan, yaitu menggunakan bahasa baku, menghindari kalimat panjang yang bertele-tele, dan menggunakan kata rujukan, dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang efektif dengan susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Evaluasi. Setelah mempelajari materi, saatnya kita latihan. Cermati tayangan berikut ini. Setelah menonton tayangan tersebut, kerjakan soal di bawah ini. Pertama, buatlah esai dari tayangan tersebut menggunakan bahasa baku sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. Kedua, setelah itu siswa atau siswi mampu mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Selamat bekerja!
Woi, tunggu. Lu kenapa? Aduh, kasihan deh loh. Makanya ya, jangan suka buang sampah sembarangan.